Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yaqulu Allah ta'ala ya malakal maut allik ismi ala kaffika wa adhhiruhu li ruhi 'abdi hatta yarahu fa yakhruju. Fa yaqulu Allah ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malakal maut, wahai malaikat maut, allik ismi, tulislah namaku ala kaffika, di atas telapak tanganmu, wadhruhu, dan tampakkanlah atau perlihatkanlah li ruhi abdi, kepada ruh hambaku, hatta yarahu, sehingga ia melihat, fa yakhruju, maka dia akan keluar. Fa yaktubu, maka menulis siapa malaikat ismallahi, kepada nama-nama Allah, ala kafi, atas telapak tangan, fa yarahu, maka melihat apa mayit atau abdi, ya. Faktubu, maka menulis, ya, siapa malaikat ismallah, kepada nama-nama Allah, ala kafi, di atas telapak tangan, fayarahu, maka melihat ruhul abdi, apa ruh hambaku, ya, atau ruh hamba, fatujibu, maka ia akan menjawab, ya. Fayakhruju, maka keluar atau lalu keluar ruhul abdi, apa ruh hamba, bi barakat ismihi, dengan barakah nama Allah. Fatansarifu, maka terlepas, ya, fatansarifu, bebas, anhu muratun nasi, terbebas dari sakitnya atau pahitnya nazak. Afalan sarifu, apakah tidak hilang, anhul adab, darinya al adabu, apa adab, al-fadhi'i, yang keras, yang keras atau yang pedih. Wa idza kutiba, dan apabila kutiba ditulis, ala sudurihim, di atas dada-dada mereka, ismullah, apa nama Allah, Allah Ta'ala, liqouli, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang yang telah Allah lapangkan dadanya itu untuk memeluk Islam atau menerima, ya, fahuwa ala nurim min rabbih, dan dia adalah cahaya dari Tuhan mereka. Afala yansurifu, dan apakah ada rasa sakit, ya, ada rasa dahaga, anhumul adab, dari mereka al-adab, apa siksa, wahlul kiamah, dan ahwalul kiamah, keadaan kiamatnya, kiamat kecil. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena roh yang tidak mau keluar, karena memang roh itu kan tidak tunduk kecuali kepada Allah. Roh itu tidak tunduk kecuali kepada Allah, walaupun yang datang itu malaikat atau apapun yang datang. Akhirnya untuk malaikat itu untuk meyakinkan, dan setelah lapor kepada Allah, lalu dengan Allah disuruh tulis nama malaikat, nama Allah. Dengan Allah niku diperintahkan nama Allah yang ditulis di telapak tangan malaikat ini kengken dituakan teng tiang sing nazak niku. Terus ya Allah, iku lek engko ditutupno nang wong sing nazak iku, krana uripe ku rinduwe cintae cuma nang aku tok, engko metu dhewe roh. Akhirnya karena di dadanya itu sudah ada nama Allah, jadi hidupnya juga ketika menemukan kesulitan, ya tetap Allah kan sing dieling-eling. Ya, biasanya ketika hidup di dunia itu, ketika jalan keluar tidak ada lagi, itu kan biasanya jalan terakhir itu kan pasti kepada Allah. Malah sebagian ulama itu ketika tidak menemukan jalan keluar, jalannya jalan buntu,
niku salat 2 rakaat mau istighfar ping 1000 terus jadi pituduh atau petunjuk pada Allah. Dan setelah itu biasanya ada perlambang. Jadi kados kula sampean niku yang sudah dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, menerima syariat, dan sudah ada nurnya dalam hati. Nah itu biasanya ketika jalan buntu itu kembalinya kepada Allah. Dan niku gampang. Ini gampang. Ya hati niku kan gampang berubah. Hati niku gampang berubah sampai Rasulullah doa niku ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik atas agamamu. Jadi karena hati ini berbolak-balik, maka minta kepada Allah agar supaya hati yang berbolak-balik itu tetap ditetapkan iman kepada Allah. Jadi dahsyatnya sakitnya kematian itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang sudah ketika dilihatkan nama Allah di telapak malaikat. Jadi rasa dahaga, rasa sakitnya nazak itu tidak terasa. Itu menurut cerita niki. Karena memang mulai dulunya ketika terjadi sesuatu pasti banyak masalah, belum masalah ekonomi, belum masalah fitnah, belum masalah anak, belum masalah keluarga dan lain-lain. Ya kan pasti kalau orang mukmin kembalinya kan kepada Allah. Ya Allah kalau petunjuk, kembalinya tetap kepada Allah. Ini kan ruwet, niku pikiran niku ruwet, hati niku ruwet. Ya kembalinya tetap kembali pasti ngucap ya Allah, pasti Allah. Jadi tidak melakukan hal-hal yang ketika ditimpa suatu masalah lalu larinya pada sesuatu selain Allah. Lho karpe menungso niku kan uripe enak terus, dunya ono gak ono masalah, seneng terus, nggih mboten saged. Mesti. Makanya ad-dunya darul imtihan, dunia itu adalah tempat ujian. Kalau kita itu siap hidup di dunia berarti kita harus siap menerima segala macam masalah, persoalan. Lah napa kok dikai musibah, dikai masalah, dikai ruwet kali Allah. Iki supaya eling nang Allah. Sebab menungso niku biasa lek dikai masalah niku lali. Seneng tok. Iku biasa lali. Kalau kesabaran kalau cuma diucapkan biasanya kan tidak percaya. Tapi ketika langsung dikasih masalah, nah di situ baru tahu apakah dirinya bisa sabar atau tidak. Nah kebiasaan niku waktu hidup di dunia ketika menjelang nazak nanti, menjelang kematian nanti, kan sebagian orang kan ada yang selalu ditimpa persoalan. Sampai ketika meninggal dunia itu adalah penyelesaian dari permasalahan. Ya faman syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurim min rabbih. Enten mali ayat wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya dalam hatinya, terus lalu cahaya apa lagi yang diharapkan? Cerita-cerita gimana ke para wali niku kan enten pertanyaan ini. Kamu itu selalu mengharap cahaya matahari yang matahari bisa terbenam. Tetapi di bumi itu ada kekasih-kekasih Allah yang cahaya hatinya tidak pernah terbenam. Makanya tidak ada siang, tidak ada malam. Tiang-tiang simpon hati ini niku sudah ada nur ilahi. Nah secara makanya
ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sabar ketika menerima masalah niku, dia tetap melaksanakan sholat. Nggih. Cirinya orang sabar ketika dicoba dia tetap sholat. Sebabpun apapun masalahnya dia tetap Allahu Akbar. Habis itu ketika baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ono masalah. Si ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kan termasuk tiang-tiang sing sabar. Gini ku jalan keluarnya hamba ketika banyak persoalan di sholat nih. Sholat. Dan itu sudah dipraktekkan mulai zaman nubuwah, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, sampai sahabat, sampai tabiin, udah dibuktikan. Banyak yang terbukti ketika sudah jalan buntu baru dia itu minta kepada Allah supaya dipermudah. Inna ma'al usri yusra. Termali ayat lain itu saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah itu akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu bukan cuma dibuat nopo istilahnya. Ya harus dipraktekkan. Ya pasti diuji wong tua, diuji morotua, diuji anak, diuji mana pasti diuji. Kata enak terus. Pengen enak gigi swarga. Nah, tapi swarga sik suwe turunnya. Nggih. Jadi kalau sudah kebiasaannya dia dulu di dunia ketika menemukan kesulitan cuma Allah yang menjadi harapan satu-satunya, ketika dia juga nazak ditutuk nu jenengi Allah ambek malaikat, dia juga akan fatujibuhu, dia juga akan menjawab, artinya akan mengejar pada nama itu. Wa fil khabari, dan dalam sebuah hadis khamsatu asya'a summun. Dalam suatu hadis ada 5 perkara summun, racun, qatilun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra tiryabuhu atau tiryakuha ya. Dalam suatu hadis dijelaskan ada 5 perkara itu termasuk racun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra, dan 5 yang lain adalah penawarnya. Jadi ada racunnya, enggak ada penawarnya. Fad dunya, maka adapun dunia, summun adalah racun, qatilun yang mematikan. Di dunia itu racun yang mematikan. Tapi justru banyak orang yang mengejar racun. Nah cuma walaupun summun qatilun, racun yang mematikan, wazuhdu tiryakuha, zuhud itu adalah penawarnya. Maksudnya gitu, tidak mengambil dari dunia kecuali hanya untuk kebutuhan. Artinya punya dunia bukan untuk foya-foya atau membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi menggunakan dunia sesuai dengan kebutuhannya, itu juga termasuk zuhud. Bukan berarti zuhud kados zaman singin lek zuhud ya duwe sarung situk, kelambi situk, koplok situk, sandal situk. Gak iso ganti. Itu zuhud zaman dulu. Kalau zuhud yang dimaksud secara syariat niku mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi karena dunia niku racun, maka penawarnya adalah zuhud. Ya. Ini semuanya racun. Ya. Wal malu, adapun harta, summun qatilun adalah racun yang mematikan. Waz zakatu tiryaqihi. Ya, harta ini bukan macam-macam. Termasuk harta itu adalah summun qatilun. Ya. Harta itu termasuk racun yang mematikan. Penaware zakat. Harta niku zakat. Penawarnya adalah zakat. Cuma ulama fikih kan kadang-kadang berpendapat bahwa yang wajib zakat itu yang punya harta. Padahal orang miskin juga harus zakat, karena tidak semua harta orang miskin itu mulus.
Jadi katanya kan harta itu tu'khadhu ya, min aghniyaihim ila fuqaraihim kan ngoten kan. Niku kan zakat. Tapi ndak menjamin walaupun orang miskin juga hartanya itu bersih mulus belum tentu. Nah, niku kan kadang-kadang wong soke ku hartanya banyak kotornya. Kalau kita orang miskin ndak punya apa-apa, ndak punya harta yang kotor, cari sinten. Kadang-kadang ngimpar salah kotor niku. Boten mesti. Jadi karena harta niku adalah sumun qatilun, racun yang mematikan, maka penawarnya adalah zakat. Wal kalamu dan berbicara sumun qatilun, pembicaraan atau bicara niku juga termasuk racun yang mematikan. Wa dzikrullahi dan zikir kepada Allah tidak adalah penawarnya. Omongan niku. Omongan niku kan juga racun. Ya penawar dari omongan niku penawarnya biar tidak jadi racun pada kita. Ini zikir penawarnya. Dan omongan niku bahaya. Omongan. Jadi kalau kita bisa bicara karena pembicaraan itu adalah Allah yang ngasih pada kita, ya bicara itu kan racun, karena racun penawarnya adalah zikir. Dan umur semuanya adalah sumun qatilun. Semua umur adalah juga termasuk racun yang mematikan. Sedangkan taat adalah penawarnya. Taat niku penawarnya. Jadi umur berapa sudah umur sekian. Dan umur juga kan racun, sebab setiap tarikan nafas, setiap detik niku kan ada pertanggungjawaban. Dan supaya tidak jadi racun terus, mengerjakan taat niku. Taat niku sulit nih. Dianggap sulit nggih sulit, tapi kalau Allah memudahkan nggih mudah mau perbuatan taat. Dan itu dielingnu kita itu biar ndak terlalu napa kecewa ketika punya cita-cita tidak terlaksana. Kepingin enak nggih. Ya pengen enten tiang tekonang kiai mulai bingung ekonomi, bingung masalah. Dugi teng salah siji ni kiai, terus kali kiai niku dikengken bingung wedhus ceritane. Oh sampean lek bingung tok, coba sampean bingung wedhus tapi wedhus dekek ki pawone. Namine tiyang pengin kan lek kiai sing dawuh nggih manut mawon. Hele tiyang niku dikengken bingung wedhus, cuma wedhus dikengken dekek ki pawon. Mari ngoten lama-lama kan beranak pinak sing wedhus itu berkembang biak sampai menjadi 25 kambing. Bingung. Setelah itu tadi katanya bingung dikengken ngingu wedhus, wis ngingu wedhus ya kengge bingung. Nduki malit nang kiai kulo kok tambah bingung ki pawon wedhus selawe ekor ya napa carane bisa bentol ayo wedhus ditol mari wedhus ditol padang pikirane maksudnya kiai niku ngoten maksudnya kiai niku wong gak kirane lek sik urip ki donya niku tenang-tenang terus boten saged pasti enten rasa kaenak, tangi turu, tangi tilem menten salat subuh, boten enten masalah. Kok pikiran kaenak ono apa? Ki boten enten napa-napa kok. Kadang-kadang susah niku juga sebagai kafarat karena kita banyak dosa. Kecuali menyadari bahwa yang terjadi memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah merupakan ketentuan. Jadi racun-racun yang 5 niku gini ku penawar.
Nggih. Ada racun-racun penawar, ya ada racun, ada penawarnya. Ya, tinggal kita sendiri kalau punya harta mau dikasih penawar atau enggak. Terus yang termasuk dunia ini kunopo? Dunia di alam di masih wallah, sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah niku nggih termasuk dunia. Duit nggih harta nggih dunia. Terus bojo nggih harta nggih bojo nggih dunia. Jabatan sedaya nggih dunia niku. Kok sesuatu selain Allah niku adalah dunia. Berarti masuk pada summun qatilun, racun yang mematikan. Dan ini kenapa kok kitab cerita ngoten, ini biar tidak kecewa ketika terjadi sesuatu. Oke, enten pertanyaan monggo. Betul enten kalau tetap Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad.